Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Brandon Akbar aja ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi pada modul Cisco Routing yang ke-6, yaitu berjudul DHCP versi 6. Ya, ini tuh sebenarnya kelanjutan dari video yang kemarin. Kalian bisa cek di atas yang Slack. Oke, kita bisa langsung saja masuk ke materinya. Pertama, sini lanjutin tuh ya, stateful. Kan kemarin tuh kita ngebahas di Slack tuh yang Slack only ya. Nah, sini kita akan membahas yang stateful juga, tapi dengan DHCP dan yang server, yang stateless dengan server ya. Nah, jadi stateful itu sistem atau protokol menyimpan informasi keadaan state dari setiap klien atau sesi komunikasi. Nah, terdapat server yang memanage pemberian IP versi 6 ke klien. Terus langkah jadi beda sama stateless ya. Kalau stateless itu kan nggak dicatat, sedangkan yang ini tadi catat. Terus lanjut, ini langkah pesan DHCP. Jadi pesan DHCP versi 6 dari server ke klien menggunakan port UDP 546. Jadi server ke klien 546. Terus kalau dari klien ke server itu pakai portnya 547. Lalu di sini ada langkah DHCP-nya. Di sini kanannya itu ada ilustrasinya gitulah. Kalian bisa lihat. Jadi pertama, host mengirimkan pesan RS, yaitu meminta informasi dari router. Nih, host. Jadi si PC ngirim pesan RS nih. Lihat, router solicitation. Ntar dia kirim ke router buat minta informasi, misal kayak networknya, DNS-nya gitu. Ntar pas minta, dia tuh bakal dibalas router advertisement. Nih, router merespon dengan pesan RA tuh, memberikan informasi. Jadi dia memberiin networknya, DNS gitu ya. Lalu 3, host mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit. Nah, jadi ntar si kliennya itu mencari server DHCP versi 6 di jaringan. Jadi dia tuh bakal masuk ke sini, bakal mencari server yang ada pada jaringan lokal ini. Nah, lalu DHCP versi 6 server merespon dengan advertise message. Jadi ntar si servernya ini bakal nawarin konfigurasi IP-nya, opsi dan lain-lain. Jadi ntar balikin, dia bakal nawarin IP gitu. Lalu di host merespon, si PC-nya ini merespon DHCP dengan request. Nah, ntar si klien ini minta alamat versi 6 yang dari tawaran yang dipilih. Jadi misal ada tawaran 1 dan 2, dia bakal milih misal 2 ya. Taruh ke si server lagi. Nih. Terus terakhir DHCP versi 6 server mengirimkan reply message. Oh ini. Iya. Server mengonfirmasi tuh dan memberikan alamat resmi. Jadi abis si hostnya milih, abis si PC ini milih misal mau IP yang kedua ya. Ntar si server bakal ngebalas dan diberiin ya IP yang tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke Cisco pakai tracer. Oke, ini jadi lanjutan dari yang kemarin juga. Kalian bisa nonton dulu yang Slack ya kalau mau. Oke, jadi pertama tuh kita bakal pindahin lagi ini ke bawah aja. Oke, jadi tadi udah dibikin topologinya, diatur ya. Nah, jadi untuk pada DHCP versi 6 kita tuh bisa mengkonfigurasi ini nih, 3 ini. Ada server, client, dan relay. Kalau server tuh sebagai penyedia stateless atau stateful-nya. Kalau client itu interface atau router yang menerima IP dari si servernya ini. Terus kalau relay itu sebagai jembatan doang gitu. Jadi dia nerusin DHCP versi 6-nya kalau ketika client sama si server ini beda jaringan gitu. Kita bisa lihat di sini jadi udah diubah namanya jadi server dan sini udah menjadi client. Nah, kita bisa konfigurasi dari server, kita masuk. Nah, ngelanjutin dari yang kemarin. Jadi kemarin tuh ini si router yang server ini tuh udah di unicast routing. Sekarang kita bakal nge-script komennya ya. Jadi IP versi 6 DHCP pool, kita lanjutin sehabis unicast routing ya. Di sini tuh kasih nama misalnya kita stateless ya, stateless. Oke. Habis itu kita DNS server.
Ini IP servernya pakai yang ini ya, yang 2008 harusnya. Kita masukin 2001 DB8. Habis itu 10 ini 1 IP-nya. Jadi nggak usah pakai slashnya itu. Habis itu kita domain name misal di sini domainnya RPL. Oh ya. Oke, domain name RPL. Habis itu kita bisa keluar. Lalu kita bisa interface gig 00 yang mengarah ke switch ini, ke kliennya. Domain name. Di situ kita ketik description link to LAN. Link to LAN. Oke. Lalu IP versi 6 ND. Nah, ND-nya ini kita bisa tanya, kita bisa lihat di sini ada yang kemarin ya. Manage sama other. Manage itu yang stateful kemarin, dan yang other itu yang gabungan itu. Kita karena di sini pakai yang stateless dengan DHCP, maka kita menggunakan yang other. Lalu kita IP versi 6 lagi, DHCP server. Nah, ini terakhir, DHCP server tuh harus sesuai nama yang tadi nih, yang DHCP pool kita bikin, yaitu stateless. Harus sesuai stateless. Oke. Ini harus sudah. Coba kita do show run. Nih, do show run. Tuh udah ada unicast routing ya. Itu ngelanjutin yang kemarin. Nah, ini nih. IP versi 6 DHCP pool stateless. Di sini ada DNS server IP versi 6-nya dan domain name RPL. Oke, sekarang kita bisa ambil dulu. Di sini kita bisa static dulu baru otomatis. Nah, sini tuh udah ada ya, udah ada DNS-nya. Kalau tadi belum. Nah, sekarang kita bisa ke konfigurasi yang kliennya. No enable confi seperti biasa. Nah, sini jangan lupa pertama tuh IP versi 6 unicast routing. Nah, di sini interface yang tadi berarti gig 00 yang arah ke switch itu 00. Habis itu jangan lupa dinyalain no shutdown. Nah, di sini kita pakai IPv6 enable. Nah, lalu di sini IPv6 lagi add auto config. Nah, di sini tuh fungsinya auto config tuh yang kayak DHCP-nya. Jadi otomatis dia tuh udah ada ya. Si klien ini dapat dari si server. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa lihat dengan cara kayak gini nih. IPv6 interface brief. Nah, kita bisa lihat ada tuh gig 00 yang ngarah ke ini. Ini gig 00. Itu udah ada IP-nya FE80 ini. Sekian. Oke, itu udah untuk yang stateless dengan DHCP versi 6. Sekarang kita bakal yang stateful. Nah, ini udah ada topologinya. Kita bisa lihat di sini adalah IP untuk si server dan yang ini IP untuk routernya. Nah, di sini tuh ada link lokal, ntar kita bakal pakai. Jadi pertama masuk ke server, kita bakal isi servernya dengan IP yang tadi di 6 2001 DB8 20 164. Oke, terus ABCD dulu, ABCD, baru titik. Oke, udah sama, ini udah benar. Sekarang kita masuk ke server, ke router. Enable confi in kita IP versi 6. Ini kita routing lagi, wajib itu ya IP. Terus IP versi 6 DHCP pool kita bikin pool di sini stateful ya, stateful lagi, stateful. Habis itu add prefix, add prefix. Nah, prefixnya itu prefix yang ini nih. Jadi kita ketiknya 2001 DB8. Kita pakai acat di sini, acat. Lalu 10 di sini langsung slash aja. Oke, itu prefixnya.
Lalu kita ke DNS server. Di sini pakai tjkt aja. DNS server. Oh, .net. Nah, oh salah, domain. Oh, DNS dulu deh. Sorry. Pertama tuh DNS server, kita masukin IP versi 6-nya. IP versi 6-nya tuh yang ini, yang punya si server ini. Kita masukin 2001, DB8, ABCD 21. IP-nya aja. Nah, baru ini domain. Tadi salah, harusnya di sini domain. tjkt.net. Nah, ini .net, terus kita bisa keluar. Lalu kita interface gig 00, kita masuk ke yang switch, nyalain dulu. Oke, udah nyala. Sekarang IP versi 6 lagi, address. Kita tambahin IP yang router 2001 db8 achat 10.261/64. Oke, habis itu kita bisa ketik IP versi 6 lagi, add yang ini, yang pakai link lokal, FE 80. Nah, 21 link lokal tuh. Ini buat ngejadiin link lokalnya itu sebagai FE ini sekian. Lalu kita IP versi 6 lagi, versi 6 nd manage flag manage. Karena ini yang stateful itu kan manage-nya itu true ya. Lalu kita terakhir yang tadi IP versi 6 DHCP server. Nah, ini sesuai yang tadi, yang nama di atas, yang mana ya? Nah, sesuai yang full tadi, yaitu stateful. Oke, udah. Nih, cara ngeliatnya gimana? Jadi kita ketik show, ya benar, show IP versi 6 DHCP binding. Cuman kalau kita belum minta IP-nya ya dari si host ini yang PC, ini nggak bakal muncul tuh. Jadi nothing cuy. Sekarang kita bisa masuk dulu ke PC, lalu kita minta nih IP configuration automatic, dan tuh muncul ya. Ada satu lagi kita juga bakal minta. Oke, nah ini udah. Sekarang kalau kita lihat, dia bakal ada client, nggak nothing cuy. Nah, FE ini IP-nya ya, IP versi 6. Oh, itu link lokalnya, sorry. Oke, udah ada juga. Kayak gitu ya. Nah, addressnya nih, sorry, yang benar nih harusnya. Address 2000 sekian, ini yang harusnya yang pertama yang kiri, EE2D. EE2D. Nah, ya ini benar, EE2D. Lalu yang ini 1A 7D. Sini 1A 7D, dan ini udah benar. Udah selesai ya. Oke, cukup sekian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Ini tuh kayak part 2 dari yang video kemarin yang Slack. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.